Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, anak-anak yang solih dan solihah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Novi. Bu Novi akan memberikan sebuah kisah inspiratif pagi. Yuk kita simak. Kisah Nabi Muhammad SAW dizalimi nenek tua Yahudi. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang membenci Rasulullah SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah SAW hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun, beliau tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Enyah kau," kata si nenek. Keesokan harinya Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi dan ternyata si nenek hendak bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Namun bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi semakin marah karena Rasulullah tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap hari itu pula Rasulullah menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lain. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua yang membenci Rasulullah tersebut. Suatu hari Rasulullah lewat lagi di depan rumah nenek tersebut. Tetapi kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak tampak di depan rumahnya seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah siap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. "Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan si nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini." Tetangganya menjawab, "Mengapa engkau begitu peduli kepada dia, wahai Rasulullah? Bukankah dia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Rasulullah SAW mengunjungi si nenek. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air di sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek begitu heran ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tidurnya. Alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang yang membantunya tersebut. Begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya, si nenek itu pun langsung menitikkan air mata. Selama ini tidak ada yang mau merawat si nenek. Akan tetapi orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si
si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah sembari terus-menerus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi muslimah yang taat. Banyak sekali yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi kisah inspiratif pagi hari ini. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi yaitu yang pertama, kita harus bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW, yaitu bisa saling memaafkan. Yang kedua, kita harus bisa membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, kita harus bisa memiliki sifat sabar karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Demikian tadi kisah inspiratif pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.